narasumber, kemudian moderatornya ada Rizka, dan juga MC-nya ada Eleonora ya? Ya. Hari ini. Nah, sebenarnya Eleonora ini adalah seorang YouTuber juga. Nanti mungkin bisa berbagi ya, Eleonora nanti berbagi juga. Rizka nanti juga bisa ngasih kesempatan sama teman-teman lainnya selain menuliskan pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan di kolom chat. Nanti kita bisa diskusi seperti ngobrol seperti biasa gitu ya, sharing. Nggak harus bergantian antara Bram dan juga Mas Ade, karena kita di sini supaya lebih ngalir, karena kita hari ini belajarnya juga cukup fun dengan materi belajar jadi YouTuber gitu. Kenapa ini kita pilih? Karena waktu 2 bulan lalu kita juga sudah ada konten menjadi konten kreator, sudah ada diskusi tentang itu, tapi itu secara umum, dan hari ini supaya lebih spesifik lagi kita mengundang YouTuber yang juga bisa berbagi sama kita ya, bagaimana sih struggle-nya, perjuangannya ketika di awal perjalanannya gitu untuk menjadi YouTuber gitu. Sebelumnya saya jelasin sama Mas Ade sama Bram, Ruang Belajar ini terdiri dari 176 anggota di grup WhatsApp hari ini. Terdiri dari teman-teman di 20 provinsi yang sebagiannya sudah masuk ke dalam kepengurusan. Teman-teman ini hebat-hebat sekali karena mereka adalah orang-orang yang sebelumnya tidak bergabung di organisasi kepemudaan dan belum memiliki pengalaman di luar ini. Makanya Ruang Belajar ini tidak hanya menyajikan diskusi setiap pekan, tapi juga menjadi ruang belajar bagi siapapun untuk menjadi apapun di dalam ruangan ini. Terima kasih Mas Ade dan juga Bram yang sudah bergabung menjadi narasumber. Silakan kepada Eleonora dan juga Rizka. Terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam kepada peserta, Ya, selamat malam. dan pemateri. Selamat datang di webinar. Ya, selamat datang di webinar diskusi daring Ruang Belajar Warga Plus 62. Pada malam ini bertema menjadi konten kreator part 2, belajar jadi YouTuber. Nah, di sini ada 2 narasumber, yaitu Ade Wayu dan Bram Helambang. Untuk memulai acara ini saya akan membacakan tata tertib diskusi. Tata tertib diskusi yang pertama, selama diskusi berlangsung dimohon untuk para peserta yang tidak dipersilakan untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Yang kedua, tanggapan atau yang diajukan dapat ditulis kolom Zoom. Yang ketiga, ketika diskusi berakhir, diwajibkan untuk seluruh peserta diskusi daring malam ini mengisi Google Form dan terakhir melakukan foto bersama. Nah, di sini saya akan bacakan biodata moderator. Moderatornya bernama Rizka Ananda. Tempat tanggal lahir Bandung, 25 November 1998. Ia sebagai salah satu anggota Ruang Belajar Warga Plus 62. Untuk memulai acara ini saya silakan kepada moderator Kak Rizka. Kak Rizka. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Halo, selamat malam. Maaf ya. Sebentar, maaf, ada kesalahan teknis. Oke. Ya, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam untuk pemateri Mas Bram dan Mas Ade. Selamat malam. Selamat malam. Nah, diskusi santai ya, Mas ya. Ya. Tema diskusi kita adalah menjadi konten kreator, belajar jadi YouTuber. Aku mau bacain dulu biodatanya Mas Bram. Mana tadi? Oke. Mempunyai nama lengkap Bramantio P.S. Herlambang. Dia lahir di Surabaya tanggal 1 September tahun 1992. Pendidikannya S1 Ilmu Politik di Universitas Brawijaya. Dan riwayat karirnya itu seorang news reporter Metro TV. Pada tahun 2015,
pada tahun 2015 sampai 2017. Dan sekarang juga dia masih jadi seorang news reporter ya. Dan presenter di Trans 7 dari tahun 2017 sampai sekarang. Dan liputan pentingnya yaitu ada di Aceh ya. Gempa Pidi pada tahun 2016. Sorry, saya dengarkan. Pada Aceh pada tahun 2017, Pilkada DKI Jakarta 2007, pada tahun 2018, gempa Palu 2018, tragedi jatuhnya Lion Air pada tahun 2018. Dan setahun kemarin juga dia liputan di Pilpres tahun 2019 dan tahun ini COVID-19. Banyak ya. Dan Mas Bram juga seorang konten kreator ya Mas ya? Ya. Ya. Oke, sekarang saya mau ke Mas Ade dulu deh. Maaf ya agak lama. Mempunyai nama lengkap Ade Wahyudi. Wih, cakep ya. Orang Cirebon ya Mas ya? Saya pikir orang mana? Betul. Orang asing. Asing, baiklah. Kelahiran 12 Juni 1986. Oke. Udah tua ya. Oke, riwayat pekerjaannya ini seorang reporter Trans 7 ya Mas ya? Pada tahun berapa Mas? Dari 2011 sampai 2017. Wow, udah lama juga ya. Oke. 6 tahun. Mantap. Siap. Udah 6 tahun. 6 tahun. Ini kebanyakan reporter ya Mas ya? Betul. Reporter dan host program apa ini? Teller bank ya? Di Bank Mandiri ya Mas? Betul. Syariah Mandiri ya, betul. Oke, Syariah Mandiri. Ya udah. Mungkin itu aja ya yang bisa saya bacakan. Kira-kira siapa yang mau ini ke materi? Coba dulu menjelaskan materinya. Mas Ade dulu. Mas Ade dulu, monggo Mas. Mas Bram katanya. Mas Bram dulu aja katanya. Oke, Mas Bram silakan. Waduh. Baik, terima kasih Rizka selaku moderator. Mas Ade, hormat. Saya masuk Trans 7 waktu Mas resign kayaknya. Betul kayaknya gitu. Jadi kita nggak ketemu ya waktu itu ya? Iya, benar. Siap. Salam kenal Mas Bram. Ya, sama-sama Mas Ade. Dan Bang Rivo, juga teman-teman di ruang belajar 62 lainnya, buat saya keren bahwa hari ini saya lihat teman-teman segitu guyupnya, bisa bercanda segala macam, dan ini jadi ruang diskusi juga yang bagus buat tambahan pengetahuan buat teman-teman. Dan saya nggak menyangka ternyata terorganisir itu, bukan organisasi kali ya, komunitas ini gitu loh. Rivo suka cerita ke saya, cuman saya nggak membayangkan ternyata bisa sekeren ini mengorganisir sebuah diskusi dan itu rutin. Keren. Dan terima kasih juga buat ngundang saya. Saya gaji sebenarnya sama Swing, kayaknya udah banyak video YouTube-nya. Sebaliknya ini kayaknya. Dan saya baru tahu tadi ketika MC-nya itu Eleonora. Saya langsung lihat subscriber-nya ternyata 92.000. Aduh, kayaknya kebalik ya harusnya narasumbernya ya. Jadi mungkin bisa nanti 3 lah, juga bisa berbagi seperti itu. Saya sebenarnya untuk menjadi konten kreator baru beberapa bulan terakhir. Artinya kalau Mas Ade dan Rivo juga pasti sepakat, orang di TV kan itu juga sebagai konten kreator, hanya saja dia menciptakan konten itu untuk kemudian TV atau di mana dia berada, stasiun di mana dia berada. Tetapi ketika kita sudah pindah ke YouTube atau beberapa platform
menghasilkan untuk diri kita sendiri. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda kalau saya rasa misalkan pekerjaan kita sebagai jurnalis di sebuah media konvensional begitu dengan konten kreator hanya saja berpindah tempat saja sebenarnya. Apalagi misalkan kalau kita tahu kan di platform-platform di media sosial gitu, itu bisa lebih bebas sebenarnya untuk berekspresi. Mungkin kalau buat saya pribadi apa yang kemudian saya buat baik di YouTube ataupun podcast yang lagi running saya lakukan itu adalah hal-hal yang tidak bisa saya tuangkan di televisi tempat saya berada. Kalau kita bilang kan orang kerja di TV mau di program apapun itu adalah representasi dari program dan juga televisi. Nah, sedangkan kita kan pasti punya sisi-sisi lain yang pengen kita gali dan mungkin tidak tertuangkan di situ. Jadi platform media sosialnya adalah aktualisasi lain kali ya, bahasa kerennya. Atau kita bisa menuangkan ide-ide yang lebih liar, yang nggak bisa di TV, di platform-platform seperti itu. Dan sebenarnya cukup menarik, apalagi sekarang kayaknya orang lebih banyak nonton di YouTube atau mungkin di jalan dengerin podcast sambil nyetir dan segala macam ketimbang nonton TV. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya sekarang televisi ataupun radio juga punya banyak akun media sosial dan juga konten-kontennya dipindah ke sana. Artinya ini adalah sebuah bukan kemudian perpindahan yang cukup drastis, tapi mungkin transformasi secara pelan saya rasa. Dan itu juga bisa dilihat sebagai peluang sebenarnya teman-teman. Bukan cuma peluang, artinya peluang itu hanya berbicara cuan, tentu tidak. Tapi peluang untuk kemudian bisa juga berkembang, menuangkan ide-ide tadi ke platform-platform yang baru. Saya itu dulu kali ya. Saya nanti takut tinggi-tinggi ternyata ada Mas Adi, aduh janganlah. Oke. Mau lanjut, siapa lagi? Mas Ade? Silakan. Boleh langsung ya? Ya, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam Bang. Terima kasih udah join Bang ke diskusi kami. Baik, terima kasih buat Rizka sebagai moderator. Buat teman-teman Rubel 62 juga terima kasih sudah mengundang saya, dan terkhusus buat sahabat Rivo Pahlevi. Wah. Mas Bram juga yang saya hormati, senior saya juga sih. Mungkin masuk di Trans 7 lebih dulu saya, tapi mungkin masuk terjun ke dunia jurnalisnya lebih dulu Mas Bram mungkin ya. Aduh, ampun. Tidak, Pak. Santai aja ya, obrolannya santai aja. Ya. Sebetulnya sama kayak Mas Bram, pertama dihubungi sama Mbak Ida, saya juga, apa cocok nih gitu untuk saya jadi pembicara di diskusi kali ini, saya bilang gitu kan. Karena saya mikir sama kayak Mas Bram, saya juga belum lama Mas Bram sama, baru kurang lebih 4-5 bulanan ke belakang lah. Nah, sama seperti Mas Bram yang tadi bilang gitu, bahwa sebetulnya pengalaman saya di dunia pertelevisian ya di Trans 7 gitu, mungkinnya bisa dibilang kita sebagai konten kreator juga kali ya. Cuman wadah dan medianya memang berbeda, bukan YouTube gitu. Dan di tengah di tengah YouTube yang sedang naik daun gitu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang YouTuber, seorang vlogger dan lain-lain ya. Kenapa mereka banyak yang termasuk saya pribadi gitu? Kenapa saya pribadi deh? Kenapa saya tertarik sama dunia per-YouTuban? Lebih ke vlogger sih kalau saya. Karena pertama memang hobi, karena memang berawal dari kru TV, reporter gitu yang kerjanya biasanya memberikan informasi gitu kan. Terus suka hobi narsis juga mungkin kali ya. Dan adanya YouTube ini menjadi salah satu wadah buat kita gitu, terutama kita-kita yang memang bergerak sebagai konten kreator. Jadi konten kreator sendiri kan sebetulnya banyak ya gitu. Nggak hanya di YouTube dan nggak hanya muncul di layar TV gitu. Bisa jadi konten kreator itu sebutan konten kreator itu buat orang yang memang memiliki konten atau membuat konten. Create sendiri kan membuat kontennya bisa dari blog, tulisan, bisa
audio, podcast, bisa jadi vlogger ataupun YouTuber gitu. Saya sendiri bergerak menjadi vlogger ini, saya memilih 3 jenis karena menurut informasi, masukan-masukan dari teman-teman, kalau menjadi seorang YouTuber atau vlogger gitu, sebisa mungkin jangan terlalu banyak jenis jenis konten yang kita ambil gitu. Untuk saya sendiri, pertama saya ngambilnya konten kuliner, kemudian yang kedua konten traveling, terus yang ketiga ngobrol-ngobrol, walaupun memang lebih banyaknya cenderung ke traveling sama kuliner begitu. Mungkin itu aja kali ya untuk pembukanya. Buat diskusinya saya lempar kembali ke moderator. Silakan Mbak Rizka. Ya, oke. Tadi menarik ya, kontennya kuliner. Apaan suka makan? Kulineran terus. Betul, kebetulan saya memang doyan makan. Ini kayaknya badan saya juga agak gede sih. Doyan makan dan kebetulan saya juga sekarang saat ini setelah lepas dari Trans 7 gitu. Kebetulan saya seorang lagi belajar untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Kebetulan saya punya rumah makan di sini, namanya Ayam Keliling Dunia. Gitu. Mantap. Oke. Kalau saya lihat di YouTube-nya Mas Bram, itu apa sih YouTube-nya Mas Bram? 40verse. Halo? Ya. Untuk nama ininya, ya, nama akunnya 40verse Entertainment, terus kemudian nama programnya itu Bram Reza Show. Jadi emang kalau saya sih dan beberapa kan itu karena dengan teman ya, bukan channel pribadi. Jadi itu memang untuk halo, masuk suaranya? Iya, masuk. Jadi memang rencananya sebenarnya untuk beberapa program-program kecil seperti itu. Cuman memang masih running untuk yang Bram Reza Show aja sih. Gitu Rizka. Oke. Ya. Bisa ya nanti sama Mas Ade di collab. Oh iya. Bisa. Dengan senang hati loh. Siap. Nanti main ke Cirebon Mas Ade. Siap, boleh ditungguin. Oke, buat yang mau bertanya silakan. Dia mau bertanya? Audionya mana? Oh, ada yang mau nanya nih. Halo, saya mau tanya. Halo, saya mau silakan. tanya. Ya, silakan. Ya, cek. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Awang. Saya dari Palembang. Saya ingin bertanya Bang kepada Bang Bram Herlambang. Nah, saya juga kan Bang sebagai seorang YouTuber pemula Bang ya. Saya kontennya itu berupa gaming ya Bang. Dengan channel saya itu 4 core. Nah, saya itu memiliki masalahnya itu di cara untuk menulis tag YouTube tuh yang baik dan benar itu seperti apa. Terus masalahnya juga untuk mengejar jam tayang YouTube Bang sebagai YouTuber pemula itu kira-kira solusinya seperti apa Bang? Sedangkan konten gaming yang saya buat itu sudah cukup menarik kalau menurut saya Bang, tapi untuk viewersnya sama waktu orang menonton itu Bang nggak sampai 5 menit kadang Bang. Nah jadi masalah saya itu sama cara menulis tagnya serta viewer jam tayangnya itu Bang lebih lama untuk menarik orang itu seperti apa Bang? Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber sebelum menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Ya, ini videonya Awang siap. Videonya Awang kalau langsung ditutup harusnya biar kelihatan mukanya dong biar kita kayak ngobrol. Nah, sebenarnya saya pun masih belajar soal itu, Bro Awang. Cuman beberapa riset dan juga beberapa orang yang saya temui yang memang sudah lebih banyak pengalamannya, dia bilang bahwa untuk jam itu sebenarnya tidak akan masalah, berbeda kalau misalkan Instagram, karena YouTube kan lebih orang bisa menonton kapan saja sebenarnya. Dan saran saya sih
kalau memang seorang YouTuber, mending pakai YouTube Studio untuk melihat review, juga mencari tahu teks yang pas untuk konten kamu itu apa. Jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi kan sebenarnya kita itu tidak hanya menarget terkait dengan konten apa saja yang kita buat, atau misalkan kayak tadi Mas Adi bilang, membatasi begitu ya, supaya lebih jelas. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya target penonton kita siapa, karena dengan menentukan target penonton itu akan juga menentukan batasan-batasan konten yang kita buat. Sehingga jadi kita akan tahu kira-kira lawan kita siapa, untuk konten itu akan seberapa banyak. Seingat saya di beberapa platform analisis di web gitu secara gratis tuh banyak kok seperti itu. Itu bisa dilihat misalkan kita dengan teks misalkan saya bahas film Spider-Man 3 misalkan. Nah, itu akan kelihatan seberapa banyak orang yang memakai teks itu dan kemudian seberapa peluang saya kalau saya juga memakai itu. Kalau saran saya sih, kita sebagai pemula akan lebih baik bermain di kolam yang kecil karena kita masih sebagai ikan kecil. Kecuali mungkin sudah lebih besar, maka juga bisa disesuaikan dengan kolam juga lebih besar. Karena sebenarnya kan kalau orang atau konten kreator tidak hanya di YouTube ya, misalkan di Instagram itu kan akan bilang misalkan, oh coba buka top 10 teks yang ada yang lagi ngetren apa. Tapi menurut saya tidak begitu, karena ketika kamu menggunakan tag yang sudah banyak orang gunakan, belum tentu konten kamu akan dilihat juga dengan orang lain, karena sainganmu akan terlalu banyak. Jadi ketika masih memulai, lebih baik sebenarnya itu mencoba di kolam yang kecil, perkecil lagi skupnya. Misalkan kita ngomong soal masakan tahu. Tahu itu kan banyak. Kita kecilkan lagi, misalkan jadi tahu telur. Tahu telur mungkin udah banyak, kecilkan lagi tahu. Itu mungkin akan lebih sedikit penontonnya, tapi kamu akan lebih bisa dilihat di situ sebenarnya. Itu terus kemudian kalau bisa ketika kita menilai konten kita, ajak orang yang bukan dari circle kita sebenarnya untuk nonton itu. Kalau mungkin dari kamu atau dari keluarga dan dari circle terdekat kan orang yang kenal kamu mungkin bukan sungkan ya, tapi mungkin dia sudah tahu ini mau buat apa sih, si misalkan Bro Awang mau buat apa, karena dia sudah mendengar ceritamu, jadi dia nyambung. Tapi belum tentu orang yang di luar tidak kenal kita, itu juga beranggapan yang sama. Jadi, coba lagi nongkrong sama temen yang non-gamers gitu misalkan, tunjukin aja, oh, aku punya begini nih, kira-kira cocok atau enggak. Saya pikir itu juga bisa menjadi insight. Mungkin itu seringkali tanggapan-tanggapan mereka yang di luar circle akan kurang menyenangkan kali ya, karena kan dia melihat sebagai orang awam yang tidak mengerti bidang yang kita kerjakan. Menurut saya itu bisa menjadi insight dan masukan juga. Tapi yang perlu diingat tentu adalah kita sebagai content creator tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Artinya ya jangan semua kemudian nanti sesuatu yang gak enak itu kita telan mentah-mentah, tapi pilih aja kira-kira apa yang berguna buat konten dan channel kita. Dari saya sih gitu kira-kira, Bro. Dan Rizka. Oke. Boleh sedikit menanggapi, Kak? Oh ya, Mohon silakan. izin. Ini Bang, kalau untuk membuat orang itu bertahan ya Bang, untuk nonton video kita itu, kan kalau dari YouTube itu kan dihitungnya itu sekitar 2 atau sampai 3 menit ya Bang. Sedangkan video saya ini kan kadang-kadang lebih di bawah 1 menit orang sudah skip atau bahkan udah menghindar, nggak betah gitu nontonnya Bang. Maksud saya itu solusinya itu gimana buat orang tuh betah sehingga sekitar 3 menitan atau bahkan sampai 5 menit Bang. Dan juga ada pertanyaan terakhir ini Bang. Apakah kalau nanti itu sama kalau kita itu ingin borsub saling sub gitu ya Bang, aman atau tidak, sama kalau sudah 1 tahun itu apakah jam tayang kita itu yang sudah terkumpul itu akan kembali ke 0 Bang? Dari pengalaman Abang. Terima kasih ya Bang. Mohon maaf sebelumnya atas tanggapan saya Bang. Siap. Santai dong Bro Awang, namanya diskusi. Saya boleh langsung jawab nggak sih? Ya, apa? Boleh langsung dijawab? Ya, silakan. Saran dari saya sebenarnya perkecil dulu jam tayang. Artinya ketika kan misalkan Bro Awang sudah
post beberapa video begitu. Bikin aja rata-rata misalkan dari 5 atau 10 video terakhir, berapa kira-kira orang yang di menit keberapa orang akan skip atau akan ganti video gitu. Misalkan 2-3 menit. Video saya aja dan teman-teman 40pers itu hanya sekitar 3 menit, nggak sampai 4 menit, 3 menit 40-an lah biasanya. Nah, itu menurut saya coba dulu mulai dari situ. Dan coba ada segmentasi di durasi yang panjang, misalkan dari 15 atau misalkan 10 menit, bagi kemudian ada segmentasi pertama di awal di 2 atau 3 menit, terus kemudian kasih lagi sesuatu yang menarik di segmentasi kedua. Beberapa teman yang sudah mencoba katanya memang lebih menarik. Artinya kita mulai dari yang kecil dulu, di jam yang pendek tadi, misalkan hanya 3 menit, 4 menit, lebih padatkan lagi, lebih pilih lagi mana konten yang menarik, diseleksi lagi. Kemudian ketika orang sudah menonton sampai 4 menit, mungkin bisa kita panjangkan menjadi 5 atau 6, secara bertahap, seperti itu. Dan kalau setelah setahun, saya belum setahun sih ya, jadi saya nggak bisa ngejawab pertanyaan Bro Awang tadi. Mungkin Eleonora bisa? Bisa. Ya, silakan. Oke, jadi saya mau ceritain pengalaman saya jadi YouTube dulu ya guys. Saya tuh pengalaman jadi masuk ke konten YouTube itu sejak tahun 2018. Jadi awalnya sebelum saya tahun 2018 tuh saya tuh ada dikasih tugas bakal ya mengolah makanan, disuruh upload ke YouTube waktu tahun 2017. Itulah video paling pertama. Nah, tahun 2018 waktu tepatnya bulan Februari saya punya video tutorial pertama. Tapi waktu tutorial pertama itu masih belum pakai thumbnail, masih blank semua. Jadi saya harus mulai dari nol dulu kalau buat YouTube. Dulu masih tayangannya masih sedikit-sedikit tahun 2018. Saya juga upload video tugas sekolah dulu banyaknya. Tutorial itu masih sedikit. Nah, lama-lama videonya itu aku sudah banyak yang nonton. Apalagi video yang saya sekarang tuh paling banyak di tutorial. Saya punya tuh yang tutorial banyak ku buat tuh tutorial Instagram untuk pemula sama vlog. Vlognya tuh saya lebih fokus ke vlog makanan, vlog unboxing produk. Kayak unboxing photobook lah misalnya. Sampai banyak yang nanya, ini kayak mana ya, pemesanannya gimana, cara pembayarannya sama cara waktu kirimnya berapa lama. Sampai aku bilang, oh komennya tuh banjir, walaupun cuma 6 aja. Kalau yang masalah tutorial Instagram, paling banyak itu cara buat teks Instagram story bergerak tanpa aplikasi. Itu sudah 54.000 yang nonton. 257 komentar. Yang nge-like 537. Yang dislike 21. Nah, itulah saya. Ya, jadi sampai banyak yang ngeluh juga pengguna Instagram lain di komen YouTube-ku. Katanya saya pakai iPhone 11 kok tidak bisa, padahal sudah update. Sama yang iPhone bagus-bagus tak bisa. Giliran aku yang HP lama-lama gini. Bisa. Katanya aku bilang sabar dulu ya. Nah, jadi kalau sebagai YouTube itu kita harus hati-hati juga. Kalau buat konten, jangan pakai lagu orang. Saya ada beberapa lagu yang video, maksud saya, kena copyright claim. Copyright claimnya itu karena lagu populer yang dipakai. Jadi kalau YouTube copyright claim di lagu itu bisa dimonetisasi, tapi pendapatannya jangan diperhatikan tuh Pak YouTuber. Ya, nggak bisa jatuh ke tangan pemilik akun, ya ke pemilik lagu itu. Jadi kita harus hati-hati pakai buat YouTube. Apalagi kalau nge-vlog, itu syutingnya tuh jangan ada benda-benda yang mengganggu. Nah, itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Boleh nyambung, Mbak Rizka. Boleh.
Silakan. Nyambung Iya, silakan. menyambung terkait ini ya, terkait viewers tadi. Jadi saya kemarin belum lama, beberapa videonya, YouTube-nya, channelnya Melanie Ricardo gitu. Jadi menurut dia bahkan yang saya dengar ya, bahkan sekelas Melanie Ricardo aja gitu, yang artis gitu, ibaratnya famous gitu, orang banyak yang kenal gitu. Dia mengatakan bahwa memang nyari viewers, nyari subscriber itu memang sangat sulit. Kebetulan kan kata bisa dimonetisasi karena ada salah data, entah salah email atau apa gitu. Akhirnya kata pihak YouTube-nya solusinya kalau mau dimonetisasi gitu, kamu nunggu beberapa tahun ke depan gitu, karena memang sulit. Yang kedua solusinya kamu ganti nama channel YouTube aja katanya gitu kan. Cuman Melanie Ricardo bilang, even gua artis, subscriber nyari terus sangat sulit, sangat susah gitu. Apalagi mungkin kayak kita yang memang bukan siapa-siapa gitu. Dan saya sendiri ngerasain gini loh, kalau saya pribadi ya, kan ini sharing ya. Kalau menurut saya sih lebih baik kita fokus dulu aja dengan karya-karya kita, ya udah terus aja gitu, bikin aja konten sebanyak-banyaknya gitu. Dilihat ataupun tidak dilihat, yang seperti tadi Mas Bram bilang gitu, nggak semua orang suka gitu, atau nggak semua orang tidak suka gitu. Jadi ada orang yang pasti suka dan ada orang yang pasti tidak suka kayak gitu. Nah, artinya gini, saya pernah ya di Instagram saya sendiri waktu itu ya, follower saya itu udah nyampe 22K. Cuman karena saya tidak aktif dan sudah jarang posting, jarang upload foto, jarang upload video gitu, tiba-tiba langsung turunnya tuh drastis. Turunnya hampir 3.000. Sekarang cuman 19,7K. Artinya gitu, orang-orang yang sudah mensubscribe kita atau memfollow kita gitu, mereka tuh pengen nonton seterusnya gitu, nggak yang kitanya anggot-anggotan ketika kita lagi malas atau apa akhirnya stop gitu, jangan begitu gitu, karena saya merasakan di Instagram begitu. Nah kebetulan saya kan baru juga nih di YouTube nih. Kalau buat saya pribadi untuk mendapatkan subscriber tambahan, kemudian viewer tambahan, nggak ada salahnya kok kita minta teman-teman kita buat subscribe, buat nge-like, buat komen, atau buat nge-share, itu nggak ada salahnya. Termasuk saya pun melakukan hal itu. Dan ini cukup menurut saya bukan cukup sih, malah sangat efektif. Baru apa ya, yang lalu itu subscriber saya itu masih 126. Kemudian saya DM dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin saya juga DM direct message ke Instagramnya buat minta di subscriber. Sangat apa ya, beneran efektif banget. Sekarang saya sudah 330 sekian gitu. Artinya dengan kita minta bantu orang terdekat, followers kita yang memang sudah ada, sudah kenal gitu kan, itu sangat efektif dan nggak ada salahnya juga, nggak perlu malu juga. Awalnya saya juga mikir, aduh gimana ya gitu, ngemis, tapi nggak masalah sih gitu, karena memang saya yang menginginkan itu, begitu sih. Ya, oke. Tadi banyak sekali yang bertanya ya, sebentar. Saya lihat dulu. Baik, Oke, kasih ini banyak Mbak Rahayu atas jawabannya kepada dua narasumber ini. Sama-sama. Mbak Rahayu, kita mau tanya? Tadi, ya, mau nanya. Ya, silakan. Ya. Itu Bang, apa namanya? Saya itu kan berawal itu kalau di YouTube itu sejak tahun 2012 ya. Tapi awal mulanya itu adalah bukan karena seperti teman-teman yang lain mungkin menghasilkan uang dari sana atau enggak, cuman buat mengarsipkan, karena saya suka mengcover lagu gitu kan. Jadi awalnya itu dari situ. Jadi suka ini aja, suka mengcover lagu-lagu. Nah, tapi baru beberapa waktu belakangan ini saya perhatikan kalau ternyata coveran lagu saya itu kena klaim itu, copywriting itu. Tapi ada beberapa juga yang lolos. Nah, itu kira-kira kenapa ya, Bang ya? Apa dari penulisan judulnya kah, atau karena penggunaan alat musiknya, atau seperti apa gitu? Padahal yang lolos copywriting dengan yang terkena copyright itu sama-sama menggunakan alat musik yang sama gitu, maksudnya ini. Jadi saya nggak tahu tuh ngedeteknya itu
kenapa yang lain bisa lolos, yang satu yang di beberapa coveran kena copywriting, tapi yang di beberapa coveran lain juga lolos gitu. Itu kira-kira gimana mendeteknya tuh? Ya, makasih. Iya, silakan. Siapa deh menjawab, Mas? Buat keduanya nggak apa-apa. Siapa aja lah. Oke, keduanya juga silakan. apa-apa. Biar dapat dua pandangan kan. Saya mau tanya dulu deh sama Mbak Rahayu. Ya. Ketika memposting itu di YouTube, ada keterangan nggak penciptanya siapa? Jadi yang aslinya gitu. Nggak ada. Saya cuma misalnya saya menulis judulnya misalnya nama saya kan Rahayu Esiningsih dalam kurung cover Melly Guslo misalnya Ketika Cinta Bertasbih. Nah, atau Rahayu Esiningsih Leto apa gitu, seperti itu. Nah, ada beberapa yang padahal dari bentuk menulisnya pun sama gitu loh, maksudnya susunannya juga sama cover ini, tapi ada yang lolos copywriting, ada yang enggak gitu. Saya baru sadar baru beberapa waktu belakangan ini, baru sadar. Oke, saya mencoba jawab. Sebenarnya saya juga kurang banget, cuman kalau yang saya lihat gitu, yang saya perhatikan di beberapa, saya pun pernah kena kok copywriting tayangan Net TV waktu itu, karena memang saya merekam dan walaupun saya udah izin produsernya, tetap kan perusahaannya beda gitu ininya. Jadi gitu, mungkin aja memang yang belum kena copywriting itu mungkin karena si penyanyinya atau pihak penerbit pencipta lagunya memang belum mengetahui hal itu gitu. Mungkin ya. Dan mungkin juga apa yang kamu posting itu, keterangan baik dari pencipta lagu, penulis lagu yang asli, semua itu harusnya dilengkapi secara lengkap aja, ditulis secara lengkap sejelas-jelasnya gitu. Mungkin dengan begitu ya tidak kena copywriting kali ya, atau enggak kamu lihat-lihat aja sih, karena kan YouTube ini kan dua arah ya, kita bisa sebagai penonton, kita juga bisa sebagai konten juga gitu kan. Jadi ya kita bisa belajar dari apa yang ada. Mungkin yang sering cover-cover tuh kita bisa lihat aja sejelas-jelasnya seperti apa sih gitu prosedurnya menulis keterangan untuk mengcover lagu seseorang gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya, karena saya belum terlalu paham juga. Kalau dari Mas Bram mungkin ada masukan atau saran, atau dari Eleonora juga nggak apa-apa. Kalau dari saya sebenarnya nggak jauh beda dengan Mas Andi, karena sebenarnya kan yang saya yakini adalah YouTube juga masih terus berubah dan bergerak. Artinya, misalkan kita balik ke 5 tahun lalu, di 2015, kita ngupload dan itu masih lebih gampang. Sekarang harus minimal 1000 subscriber itu loh. Nah, itu kan maksudnya artinya terus berubah, orangnya juga terus lebih banyak. Jadi saya rasa bisa jadi mungkin aturan yang lama dengan yang baru itu akan terus berubah, apalagi misalkan si pembuat lagunya memang tidak ngeklaim untuk lagu tertentu misalkan. Jadi menurut saya akan sangat banyak faktor sekali kenapa kemudian ada yang misalkan sampai di take down, ada yang kemudian hanya ditandai begitu, tidak bisa di-monetize. Kalau dari saya gitu sih. Mau nambahin dong buat Mbak Ayu. Boleh Rizka? Rizka mana? Oh, Rizka hilang. Boleh Bang? Iya Mbak Ayu, kebetulan saudara saya ada yang jadi penyanyi di band gitu ya, kemudian suka cover-cover lagu Jepang dan bikin video klip baru buat cover-covernya dia gitu. Tapi beberapa band seperti yang tadi dibilang sama Bram, ada yang ngeklaim, ada yang enggak, dan itu masalahnya sebenarnya gitu. Kalau mereka yang manajemennya ngeklaim, biasanya akan membuat video kita mendapatkan peringatan atau di take down gitu, biasanya kalau ekstrim. Dan beberapa band yang tidak ngeklaim kita ya berarti aman gitu. Biasanya selain cover, biasanya yang peringatan itu adalah orang-orang yang merekam video-video dari televisi gitu. Misalnya videonya Indonesian Idol, kemudian video audisi-audisinya Idol, ataupun videonya Indonesia Aku Trans 7 misalnya gitu. Ditayang sama orang kan kita sering lihat ya, misalnya akun pribadi menayangkan video-video tayangan televisi gitu. Biasanya kenapa mereka bisa lolos adalah karena mereka mencantumkan link dari video aslinya gitu. Mencantumkan link, kemudian informasi yang seperti tadi Mas Ade bilang, kemudian ngasih referensi tentang video aslinya gitu, bukan keterangan isi videonya, tapi juga
referensinya. Misalkan nih, Mbak Ayu posting videonya Indonesiaku, persis sama seperti yang ditayangkan YouTube-nya Trans7 gitu. Nah itu Mbak Ayu ngasih linknya yang asli, kemudian informasi tentang tayangan Trans7 yang lengkap, gitu, seperti di YouTube-nya Trans7, dan beberapa keterangan lain yang mungkin secara detail nanti bisa dibaca ya di peraturan YouTube. Tapi setahu saya sih gitu, selama Trans7-nya belum ngeklaim sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau sudah ngeklaim, mereka juga akhirnya berhak entah mendapatkan 50% dari keuntungan monetize atau akhirnya videonya Mbak Ayu di take down sama sekali. Gitu. Itu resikonya memang sih nge-cover ataupun menayang video yang memang berasal dari content creator lain. Gitu. Kalau setahu saya sih itu kalau sepupu saya yang nge-ban ya gitu. Tapi kalau saya sendiri sih belum pernah dapat peringatan itu, jadi belum tahu juga dan belum baca peraturan yang lengkap. Oh iya, ya makasih. Coba Rizka, siapa lagi yang mau tanya nih? Ada Antri? Mau tanya boleh? Boleh, siapa aja? Oke, untuk Mas Ade. Mas Ade, halo. Halo, Baida. Gini Mas, kan YouTube-nya makanan ya? Betul. Tentang makanan. Pasti sering pergi ke tempat atau rumah makan, restoran atau apa. Untuk membuat video itu, apakah kita harus minta izin dulu kepada pemilik rumah makannya atau enggak? Kan banyak kita ngambil video di situ. Apakah harus izin atau tidak? Iya, oke. Iya, cukup gitu dulu. Oke. Ya, silakan. Langsung dijawab ya. Adik. Oke, kalau yang saya alami selama ini sih, kalau saya gini loh, sebaik-baiknya sih ya kita harus izin dulu ya gitu, karena kan pasti otomatis harus mewawancarai, nyari informasi juga ke orang gitu. Kita pengen tahu sebanyak apa sih lakunya, sebanyak ramenya jam berapa, buka tutupnya jam berapa gitu. Jadi langkah lebih baiknya ketika kita mau liputan, dan memang prosedurnya memang harus seperti itu sih gitu. Artinya kita pun menjalin hubungan baik. Nah, selain kita meliput di sana, kan nanti akhirnya lumayan juga buat jadi subscriber kita. Oh iya nih, pesan buat teman-teman juga, kalau kita liputan kayak di tempat makan seperti itu atau dimanapun gitu, ketika kita berhubungan sama orang lain gitu, better kita itu ya selain meminta izin, nanti ketika selesai liputan, selesai ambil konten itu kita minta nomor kontaknya beliau, minta kontak mereka, terus bilang nanti ketika tayang saya hubungi ya gitu. Nanti minta tolong subscribe ya gitu. Nah itu mungkin salah satu cara buat nambah-nambah subscriber sama viewers juga kali. Biasanya orang-orang jualan atau resto-resto yang memang tempat makannya kita liput, dijadiin konten sama kita, mereka pun bakal bangga. Even kita cuman subscribernya berapa gitu. Nah dengan begitu mereka kebanggaan mereka karena masuk di YouTube, gitu, di vlog kita gitu. Mereka pun akan membagikan itu ke lingkungan-lingkungan mereka, ke teman-temannya, ke tetangga-tetangganya gitu. Nah itu tapi kalau untuk izin sih ya pasti izin sih untuk mencari informasi itu biar datanya valid begitu. Oke, terima kasih. Cukup dulu, silakan. Sama-sama. Tadi saya mau ke Tegar, mana Tegar? Tegar Citra, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau aku baca aja? Boleh dibacain aja. Mau dibacain? Ya boleh Kak, dibacain aja. Oh oke. Mohon izin. Ini ada yang nanya nih, katanya, selamat malam Kak Ade dan Kak Bram. Senang banget rasanya bisa satu frame malam ini. Yang biasanya lihat di TV doang katanya. Wait. Perkenalkan, aku Tegar. Meningkatkan viewer dan YouTube itu sama nggak dengan caranya? Sama nggak ya caranya katanya?
caranya untuk meningkatkan viewer itu gimana? Baik blog atau di YouTube? Nah, Kak. Mas Bram, silakan Mas Kak Bram. Ade dulu deh. Mas Bram. Oke, Mas. Strateginya Kak masing-masing. Ade dulu. Strateginya masing-masing. Coba Mas Kabram sama Mas Ade. Boleh Ya, saya dulu silakan. deh. Kalau untuk kebetulan gini loh, kalau untuk blog saya kurang terlalu paham ya karena saya tidak bermain blog gitu. Kalau untuk vlog yang seperti saya bilang tadi gitu, untuk gimana caranya buat nambah viewers, gimana caranya buat nambah subscriber, salah satunya itu dari orang-orang terdekat kita dulu gitu. Maaf, halo? Ya, ya, ya. Videonya Ya, aja mati. Oh iya, sorry. Videonya hilang. Ya. Nah, untuk menambah subscriber sama viewers yang saya bilang tadi gitu, karena ya kita fokus dulu aja, kita fokus sama konten yang kita buat sebanyak-banyaknya. Karena pertama kali saya buat konten pun begini, teman saya bilang gini, Dek, nanti aja postingnya, nanti aja upload videonya, nunggu viewersnya banyak. Loh, saya mikir gini, loh gimana orang mau menonton sementara kita aja nggak punya video yang banyak gitu. Artinya dengan banyaknya referensi video yang kita posting gitu kan, mereka akhirnya lebih suka gitu daripada video yang itu-itu aja, akhirnya kan bosen gitu. Jadi artinya untuk saya pribadi sih fokus dulu aja sama konten-konten yang kita buat, udah terus aja posting sebanyak-banyaknya gitu. Lama-lama bakal orang tuh ketika ada referensi, kan misalkan liputan bakso, liputan empal, liputan itu, akhirnya kan orang sekali nonton nih, ketika ada pilihan lain dia bakal nonton-nonton yang lainnya begitu. Nah, untuk awal pemula kayak kita ya nggak ada salahnya buat minta tolong sama teman-teman lihat, teman-teman subscriber yang tadi saya bilang, efektif kok buat minta teman-teman entah DM, entah inbox di Facebook gitu. Atau ya itu yang saya bilang tadi, ketika kita liputan di mana, ketika kita bikin konten di mana, nggak usah malu dan nggak usah sungkan untuk minta tolong sama mereka buat, Mbak nanti di subscribe ya. Itu menurut saya salah satu langkah yang efektif sih. Oke. Mas Bram? Kalau saya sebenarnya tidak jauh beda. Kalau saya pengalaman YouTube dan podcast memang diintegrasikan dengan sejumlah akun media sosial. Kalau misalkan saya di akun media sosial sekarang malah aktif untuk mempromosikan beberapa podcast yang lagi saya buat gitu. Misalkan kayak ini di background ini kan, kenapa hari ini saya tampilkan juga ya sekalian sebenarnya supaya saya bisa mengenalkan dan teman-teman juga ikut mendengarkan. Artinya ya betul. Artinya itu kan juga akan menambah listener saya, karena ini kan podcast kebetulan yang baru rilis, yang ini gambarnya Kak Lia, ini beberapa teman-teman jurnalis juga gitu. Nah, hal kayak gitu sih sebenarnya yang cukup meningkatkan ya buat saya pengalaman. Ketika misalkan kita main IG story, terus seperti Mas Ade, kita ngirim aja ke beberapa orang untuk tidak hanya lihat, tapi minta dia untuk juga Insta Story, karena kan sekarang namanya Instagram itu orang lihat banget gitu loh. Dan ketika sudah di Insta Story, minimal 1-2 orang pasti ada akan yang ngeklik dan juga ke link kita, apakah itu di media atau platform manapun. Dan story WhatsApp teman-teman, yang kadang saya itu untuk hanya sekedar engagement dengan orang itu juga dapat. Dan yang paling penting adalah jangan sombong untuk balas DM atau pertanyaan teman-teman ketika kita sudah posting itu. Kan seringkali mungkin kita secara personal mungkin tidak semua orang akan kita balas, tapi ketika dia menanyakan konten ya kenapa tidak kita balas? Karena sebenarnya intensitas untuk saling bercengkrama itu juga sebenarnya menumbuhkan penonton-penonton yang selalu akan dukung kita gitu loh. Kita bisa dapat feedback dari mereka. Apa sih yang dibutuhkan atau apa yang menarik mungkin di episode depan akan saya bahas misalkan. Nah, itu akan juga membuat mereka mau menonton. Mungkin awal jumlahnya akan kecil, tapi penonton ataupun listener loyal begini yang harusnya di-maintain dan juga menjadi PR kita untuk membesarkan. Selain kemudian tidak lupa bahwa konsistensi dan juga konten teman-teman tuh harus punya diferensiasi yang jelas, artinya kenapa ditonton daripada konten lain misalkan. Kalau sama aja kan ya percuma. Saya nyambung dikit tadi yang Mas Adi masalah makanan tuh benar banget, bahwa kalau kita lihat kebanyakan di platform media sosial kan mungkin orang makan cuma bilang enak. Orang makan cuma, oh ini rasanya gini-gini segala macam. Tapi mereka lupa bahwa ada hal yang bisa diceritakan di balik makanan yang nampak di gambar itu.
misalkan bahan baku, misalkan warungnya buka dari tahun berapa. Nah, informasi-informasi seperti itu bisa menjadi keunggulan dan tentu menurut saya akan juga meningkatkan viewers karena orang zaman sekarang sangat gampang sekali untuk komen sesuatu. Kalau kita lihat video viral kan orang langsung komen tanpa tahu informasinya. Nah, ketika teman-teman punya informasi tambahan tentu menjadi nilai tambah seperti itu kalau saya. Oke. Selanjutnya Fitri Cahyani mau nanya. Fitri mau nanya Itu langsung atau mau dibacain aja? Mau ngobrol kayaknya Eleonora mau ngomong, mau menambahkan. Kedengar Kak? Oh, oke, apa? Jadi Ini saya saya mau mau tanya. Nah, halo. Apa ya? Sinyalnya. Atau apapun lah ya, saya jadi bingung nih. Dulu apa sih? Saya sebenarnya suka nonton dia channel. Misalnya aku mau kontennya mengenai atau lagu, kita komen dia tersinggung gitu. Gimana? Oh, gini maksudnya Fitri itu dia kan suka nonton YouTube reaction gitu tentang video macam-macam lah gitu. Kalau dia mau membuat itu bagaimana sih caranya, tipsnya gitu supaya komentar-komentarnya tidak menyinggung pembuat YouTube aslinya dan juga orang-orang yang mungkin menonton gitu. Mungkin ada Kak konten-konten yang selama ini dibuat hati-hati gitu sama Kak Bram sama Mas Ade karena takut menyinggung pihak-pihak entah itu yang menjadi narasumbernya atau jadi penontonnya gitu. Maksudnya berarti ini dari menyinggung orang itu ngomongin orang gitu atau gimana? Kita bisa jadi karena reaction kan kadang kita menilai ya. Kadang kita menilai gitu, mungkin menyinggung pembuatnya atau bisa jadi menyinggung orang yang menonton gitu. Kalau saya mungkin rasa, ada konten yang dibikin hati-hati nggak sama Kak Bram sama Mas Ade? Kalau saya berusaha tidak pernah menyebutkan nama orang ataupun pihak manapun, artinya ketika misalkan saya menonton sesuatu, maka yang saya komentari adalah konten atau misalkan film. Saya tidak mengomentari misalkan acting si A jelek atau si B jelek, saya akan lebih ngomen soal alur ceritanya, misalkan set latar dan segala macam, yang artinya ya bukan kemudian komentar kritis destruktif gitu loh, bukan yang kemudian hanya komen tapi selesai, tapi oh kalau saya sih bagusnya begini dengan alasan bla 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 segala macam. Artinya itu kan akan lebih bijak saya rasa dalam berkomentar gitu loh. Paling tidak ketika teman-teman ingin bermain aman dan menghindari kritik. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang memang berani untuk mengomentari sesuatu dengan mungkin, kalau zaman sekarang kan banyak banget yang pakai bahasa-bahasa umpatan dan segala macam untuk terlihat lebih dekat gitu ya dengan penonton. Saya rasa itu soal pilihan aja sih. Mau nyambung ya ke Mas Bram tadi. Ya. Betul sih, benar kata Mas Bram tadi gitu. Sebenarnya itu soal masalah pilihan aja sih. Gimana kita mau menjadikan konten kita seperti apa gitu. Dan ini nih konten reaction seperti ini yang memang banyak dipilih orang-orang untuk untuk memudahkan mereka mendapatkan followers, subscriber dan viewer, karena paling tidak biasanya konten-konten yang mereka tanggapi, yang mereka komentari itu memang konten-konten yang sudah banyak penontonnya biasanya ya. Jadi mereka intinya numpang istilah sekarang itu? Pansos, betul, itu pansos biasanya. Nah itu betul. Nah itu biasanya orang-orang yang bikin konten reaction itu orang-orang yang pansos biasanya. Ya sebetulnya sah-sah aja sih sebenarnya, bener kata Mas Bram tadi, itu tergantung pilihan kita mau bikin kontennya seperti apa gitu. Ada beberapa kan sekarang yang lagi viral tuh yang isi kontennya memaki-maki orang, ngata-ngatain orang, justru viral gitu kan. Ada juga yang memang isinya baik-baik dan viral juga ada gitu kan. Yaitu gimana kita mau
menjadikan konten kita seperti apa aja sih. Kalau saya pribadi sih, karena kebetulan main di kuliner sama traveling ya, jadi untuk ngumpat dan ngata-ngatain orang tuh kayaknya enggak deh. Karena kebetulan saya kan anaknya baik hati dan rajin nabung juga. Oke. Oke, itu mungkin ya tanggapannya. Oh, ini ada lagi nih dari Sari. Halo, selamat malam Mas Bram dan Mas Ade. Saya Sari Mase dari Sidrap. Dari dulu pengen sekali jadi vlogger, tapi bingung mau ngangkat tema apa. Padahal terbayangkan dari dulu, apalagi selalu lihat vlog dari mereka. Terus aku harus buat vlog dengan hati-hati agar tidak melanggar ketentuan atau copyright dan sebagainya. Terus gimana nih caranya agar saya membuat vlog yang kreatif dan sesuai dengan aturan? Terus harus punya alat yang lengkap nggak kalau buat vlog? Seperti live, mic, atau lain sebagainya. Terima kasih. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Boleh deh, saya dulu deh. Saya dulu ya, Mas Bram ya. Oke. Nah ini nih sebetulnya yang membuat segalanya terhambat tuh itu. Karena buat saya siapapun bisa menjadi apapun asal kita mau bergerak, intinya gitu. Siapapun bisa menjadi apapun asal kita mau bergerak gitu. Kalau pikiran kita, otak kita udah dipenuhi sama hal-hal yang takut jelek, takut dicaci maki sama orang, karena nggak punya ini, nggak punya alat ini itu gitu, nggak bakal jadi gitu. Untuk menjadi konten creator sendiri, kalau menurut saya, kalau saya pribadi ya, saya menjalankan konten-konten yang ada di dalam YouTube saya itu, vlog saya itu ya, karena memang kesukaan saya yang saya bilang tadi, karena saya suka kuliner ya, saya milihnya kuliner, karena saya suka traveling ya, milihnya traveling gitu. Dan sesuatu yang memang dijalani karena hobi itu, menurut saya akhirnya tidak akan bosan, dan kedepannya tuh kita nggak berharap sesuatu, karena ada ataupun tidak adanya penghargaan dari orang lain gitu, itu menjadi kepuasan tersendiri buat kita karena itu hobi kita gitu. Jadi kamu coba deh hobi kamu apa, terus pengennya kamu apa gitu. Nggak perlu mikir, aduh pengen viewersnya banyak, kayaknya kecantikan deh. Aduh, tapi kamunya nggak ahli di situ ya jangan gitu. Better ya sesuai dengan kesukaan kamu, hobi kamu. Nah untuk alat-alat sendiri, kalau yang saya baca ya, jadi bedanya vlogger sama YouTuber itu dari beberapa, sebenarnya tidak ada beda yang signifikan, tapi biasanya perbedaan yang mendasar itu antara vlogger sama YouTuber itu biasanya, kalau YouTuber itu mereka menggunakan alat-alat yang memang sudah canggih biasanya. Terus kemudian editingnya pun mereka sudah melakukan editing dengan alat-alat yang memang lebih oke, ya bisa dibilang profesional gitu. Kemudian kalau YouTuber itu biasanya uploadnya atau postingnya hanya di YouTube biasanya. Beda sama kita vlogger. Vlogger itu biasanya konten-konten yang kita bikin medianya itu untuk mempostingnya biasanya kita bisa dijadikan ke Instagram, bisa di Facebook, di AdSense. Begitu juga kita bisa masukin ke YouTube gitu. Nah untuk vlogger sendiri, kalau alat-alat itu sangat tidak mewajibkan harus memiliki yang canggih, enggak, karena bedanya YouTube sama vlogger itu dari alatnya pun berbeda. Biasanya kita vlogger itu asal pakai handphone aja pun jadi gitu. Kan sekarang handphone bahkan yang $1,5 juta pun udah ada gitu yang menggunakan kamera yang menurut saya lumayan bagus gitu. Karena vlogger kan nggak kayak YouTuber yang harus kontennya tertata rapi, editingnya tertata rapi gitu. Kalau vlogger ya udah dijalanin aja. Toh untuk mengedit pun sangat-sangat mudah kalau kalian udah terjun dan udah langsung mencoba, itu tuh sangat mudah. Banyak kok editing yang sangat bagus, yang nggak ada watermarknya tuh ada banget. Terus gimana caranya tuh untuk membuat kayak kan jadi semakin lama kalian terjun di bidang itu, saya yakin semakin bagus karya-karya kalian gitu. Jadi untuk awal jelek-jelek ya udah nggak masalah. Saya pun begitu kok, belajar dari sedikit-sedikit lah sampai akhirnya ya memperbaiki begitu. Oke. Mas Bram mau menanggapi? Benar apa yang dibilang, karena semakin lama kita melakukan sesuatu, maka cheatingnya itu akan semakin dapat. Celah-celah di mana kita bisa dapat, misalkan nih,
aplikasi yang tidak berbayar untuk misalkan sekedar di HP saja, itu akan sangat mudah. Misalkan kayak saya di HP itu untuk video itu namanya Premiere Rush, itu tidak perlu bayar, dan itu agak lumayan untuk dipakai di HP Android dan iOS ya. Terus kemudian untuk gambar saya cuma pakai PixArt yang saya jadikan background, ini saya edit semuanya di HP. Dan jadi sebenarnya terjun aja dulu, yang paling penting coba aja dulu dengan alat seada-adanya, karena tidak ada orang yang mulai dengan bagus, semua orang akan mulai dari nol. Artinya dari situ teman-teman juga akan bisa evaluasi, oh saya kurangnya di sini. Kalau teman-teman nunggu beli alat dulu, itu akan butuh waktu panjang, dan nanti itu juga belum tentu menjadi jaminan bahwa alat yang teman-teman beli itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Karena dengan sambil jalan itu biasanya akan terlist sendiri, oh saya butuhnya ini, oh ada alat yang saya beli di awal ternyata nggak kepake loh malah seperti itu. Dan kalau misalkan bilang ide konten dari mana, itu coba lebih ini lagi teman-teman, saran saya lebih melihat lagi sekitar apa yang teman-teman suka. Saya sebagai contoh ya, saya hari ini running podcast dengan 3 circle. Pertama adalah dengan Reza, partner siaran saya, itu kami membahas film dan superhero. Kemudian dengan Lianita Ruhiat ini saya bahas soal obrolan di belakang layar, yang kemudian biasanya lagi break siaran saya ngobrol, itu yang kemudian saya keluarkan di podcast. Kalau dengan teman-teman Jurnopod, yang ada 3 orang ini, saya ngomongin soal pengalaman jurnalisme. Nah, sebenarnya kan itu adalah yang saya alami gitu. Apapun sebenarnya itu bisa teman-teman jadikan konten, ketika hari ini kemudian sangat banyak sekali tidak hanya konten kreator, tapi pendengar itu juga semakin luas apa yang ingin mereka lihat. Tidak hanya kemudian, misalkan kita balik ke 5 tahun yang lalu, misalkan hanya sekedar tips, atau misalkan konten-konten yang banyak mungkin ya sampai sekarang. Tapi hari ini misalkan ada seorang HRD, misalkan dia bikin konten, dia menceritakan, oh iya, saya kalau HRD itu misalkan ketemu orang tuh tipenya begini-begini. Nah, itu kan bisa jadi. Atau misalkan teman-teman dengan lingkungannya menceritakan bagaimana dengan teman sekolahnya, dengan teman di rumah, carilah kemudian yang kira-kira orang tidak terlalu menganggap itu penting, tapi sebenarnya semua orang mengalami. Karena sebenarnya masalah relate atau enggaknya, semakin orang relate, semakin orang akan dengerin konten kamu, kayak gitu. Oh iya, saya juga ngalamin kok itu. Wah, kalau saya tuh begini. Nah, itu kan sebenarnya yang kita cari dari tanggapan ketika orang mendengarkan konten kita. Jadi coba lebih di ini aja, di list lagi. Oh, saya misalkan dari rumah ke tempat kerja atau rumah dari sekolah saya begini-begini. Oh, saya pernah. Karena sebenarnya hari ini kalau kita lihat konten-konten yang besar atau kemudian public figure, kita akan sangat suka misalkan Raffi Ahmad makan sate, misalkan. Nah, karena kita juga pernah merasakan sate. Misalkan Raffi Ahmad, bilang ini enak banget, saya nggak pernah makan. Pasti dalam hati kita, ya saya tuh sering makan, rasanya begini-begini. Nah, dengan mencari yang kerilitan tadi, saya rasa itu akan juga semakin banyak mengundang orang untuk tertarik nonton ke kita, teman-teman. Gitu, Rizka? Oke. Ya, silakan. Ini ada yang mau nanya lagi. Widya mau nanya langsung? Widya, atau mau dibacain aja? Ya, silakan. Langsung aja dijawab aja pertanyaannya. Soalnya saya lagi nggak di rumah, jadi malu. Kak Bram yang nanyain aja, yang jawabnya. Yang saya tanyain tadi. Pertanyaannya tadi apa ya, Widya? Iya, saya lagi di bidan, Rizka. Bentar. Pertanyaannya apa ya? Oh, ini. Gimana caranya bagaimana caranya menampilkan video? Ya. Oke. Silakan. Kalau saya dulu nggak apa-apa, Mas Ade. Mas Bram nggak apa-apa duluan, mangga. Ini gantian ya. Ya, boleh. Selang-seling dari tadi polanya begitu. Ya, kalau sebenarnya menarik atau enggaknya kalau misalkan gambar, saya pernah waktu itu bikin konten wawancara Debbie Sahertian, dan itu kan lewat Zoom. Itu kita lagi ngomongin bahasa.
Tapi alhamdulillahnya editor saya cukup bisa ngakalin gitu, artinya ternyata diambil dari beberapa angle. Artinya tidak hanya kemudian hasil rekaman di Zoom itu dan juga muka saya dan Reza, tetapi ada bagian-bagian lain. Nah, mengantisipasi hal-hal kayak gitu, mungkin kalau kami biasanya di TV dengan satu kamera, itu diulang beberapa kali. Jadi effort seperti itu yang kemudian harus bisa dilakukan teman-teman ketika gambar ingin lebih terlihat menarik, misalkan, tapi tidak banyak gerakan, tidak banyak aksi yang dilakukan, misalkan hanya duduk, review sesuatu atau ngobrol. Karena menurut saya dengan banyak angle gambar, itu juga akan membuat orang lebih tertarik. Anggaplah bahwa orang itu ada di ruangan itu, dan dia misalkan bergerak tidak hanya dari depan kita, tapi juga bisa melihat dari samping, misalkan, dengan mungkin ada gerakan tangan dan segala macam. Dan kalau masalah pede atau enggak, sebenarnya di depan kamera itu lebih gampang teman-teman daripada teman-teman berbicara di depan kerumunan orang ramai. Karena kalau kita bicara depan orang, kerumunan ramai itu akan banyak mata yang melihat dan kita bisa melihat feedback dari mereka kan. Dan itu biasanya akan bikin grogi. Kalau depan kamera, itu rasanya sama seperti kita lagi depan satu orang. Artinya, dan itu tidak ada tanggapan, artinya kita hanya di depan benda mati teman-teman. Yakin aja. Dan saran saya kalau misalkan kamera itu bisa ada previewnya begitu, kalau kamera teman-teman TV kan biasanya ada preview dan bisa dibalik, itu nggak usah dilihat. Karena ketika lihat biasanya akan lebih grogi dan takut salah. Jadi lebih baik anggap aja apa yang saya lakukan benar. Namanya salah ngomong, salah itu wajar. Langsung betulin, karena sebenarnya mungkin bisa jadi ketika salah ngomong atau salah melakukan sesuatu, orang lain tidak sadar. Tapi sadar ketika kita merasa salah. Jadi ya udah. So asik aja, gue bener kok. Bisa jadi mungkin orang nggak akan notice kalau kita salah. Oke, Mas Ade, silakan. Saya mau nyambung pertanyaan yang ini. Yang pertama saya nggak kedengeran, cuman yang kedua yang tentang gimana biar percaya diri. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk menjadi seorang vlogger atau youtuber itu kita nggak harus kok untuk tampil di layar, itu nggak harus, karena banyak juga vlog atau video-video di YouTube itu yang memang tanpa kitanya, tanpa orangnya gitu, itu viewersnya tuh banyak banget. Contoh, kalau kalian buka di YouTube kata es buah, itu coba pasti yang nongol itu vlogger yang datang ke tempat es buah, dia nggak munculin mukanya, dia cuman melihatan prosesnya seperti apa, terus dia nanya-nanya pun nggak nongol mukanya gitu. Nah itu bahkan diambil gambarnya pun sangat seadanya, dengan gambar yang goyang-goyang, dengan gambar yang nggak lengkap gitu, urutannya pun nggak lengkap kayak gitu. Nah, kalau untuk percaya diri sih, kalau menurut saya sebenarnya benar kata Mas Bram tadi gitu. Tapi memang Mas Bram saya tuh dulu orangnya nggak percaya diri, orangnya pemalu banget ya Kak Rivo ya. Pemalu banget. Jujur, serius, aku dulu dari zaman kecil itu pemalu. Dan ini mungkin saya buka di sini ya, saya tuh awal-awal masuk Trans 7, tau nggak, zaman kita itu, nggak tahu Kak Rivo kan belum masuk waktu itu ya, waktu zaman-zaman awal saya itu pakainya kaset. Jadi, Kak Rivo ngalamin nggak pakai kaset? Ngalamin. Nah itu pakai kaset itu, kalau kita mau on cam, mau ngomongin apa itu tuh kan, kalau nggak live kan kita bisa ulang berkali-kali ya gitu. Dan kamu tahu nggak sih, aku itu awal-awal di Trans 7 kalau mau on cam, mau PTC itu sampai satu kaset penuh, itu beneran, itu nggak bohong, sumpah. Makanya setiap kameramen yang dulu sering jalan sama saya pasti tahu kualitasnya kayak gimana dulu gitu. Cuman lagi-lagi ya sampai sekarang berani tampil di layar sampai dengan saat ini ya karena terbiasa gitu, karena udah menjalani ini sebagai rutinitas. Dan benar kata Mas Bram gitu, handphone atau kamera itu kita jadikan ya itu benda mati, dan kita anggap aja lawan bicara ya kayak kita ngobrol biasa aja gitu. Insya Allah dengan kita menatap dia seramah mungkin gitu di depan kamera, insya Allah hasilnya akan bagus sih gitu. Oke, udah itu aja ya. Ini Bagas mau nanya. Oke, silakan. Kebetulan saya share aja lebih tepatnya ya. Saya kebetulan nonton konten trail kocak yang dibuat oleh teman saya, namanya Bang Ray. Bisa dibilang trail kocak ini
konten yang paling kreatif menurut saya. Karena mereka karena Bang Ray ini bahas telkocak yang seperti contohnya telkocak YouTuber ya. Ada satu lagi telkocak yang dibuat yang lagi viral di muka bumi. Tapi menurut saya sih telkocaknya agak bisa dibilang ya seperti saya bilang tadi, editannya seru, terus viewernya makin lama makin banyak ya. Apa tanggapan Bang Bram dan tanggapan Bang Ade soal konten telkocak buatan teman saya ini? Buat yang soalnya belum nonton ya, saya barusan nonton sebelumnya. Itu maaf ya nggak jelas ngomongnya. Boleh jawab ya. Boleh nanya dulu nggak, itu telkocak itu videonya ngambil video-video orang atau gimana sih? Kebetulan ambil video orang, tapi kebetulan sudah contohnya ya, kalau pas Bang Ray bikin telkocak YouTuber, dia udah minta izin dulu sama YouTubernya sendiri, dan saya baca komentarnya bagus, dia komentar positif dari yang originalnya, dari yang aslinya itu. Betul. Gini, kadang kalau di TV itu mungkin ada ya beberapa program, kebetulan saya juga dulu sebagai salah satu bukan kreatif reporternya di CCTV. Nah mungkin konsepnya seperti itu kali ya. Atau mungkin yang sekarang masih tayang kayak Spot 7 gitu-gitu, Spot 7 gitu-gitu tuh. Beberapa adegan-adegan lucu atau kejadian-kejadian lucu atau kejadian aneh gitu yang dikumpulkan gitu. Nah, yang saya bilang tadi gitu, ketika ada referensi-referensi lain gitu, ada misalkan yang lucu ini 1, 2, 3, 4 gitu. Akhirnya orang itu semakin tertarik untuk melihat itu, untuk menonton itu. Penting sih kalau menurut saya yang tadi Mbak Ayu alamin itu gitu. Ketika kita memposting atau mengupload video-video yang ngambil dari orang, ya harus disertakan keterangan yang sejelas-jelasnya bahwa video dari mana. Syukur-syukur yang tadi bilang yang terkocak itu kata siapa itu? Saya, Bang Bagas. Udah izin langsung sama YouTubernya, Bang Bagas. Nah, udah izin langsung sama YouTubersnya langsung, itu udah oke banget sih. Bahkan memang gitu, justru orang-orang yang mengupload ulang itu justru kadang lebih banyak viewersnya gitu. Kenapa? Yang tadi bilang karena ada beberapa video yang mencantumkan itu gitu. Itu sih. Oke. Bang Bram, mau ngasih tanggapan? Sebenarnya saya belum nonton yang dibilang Bro Bagas tadi soal telkocak, tapi menurut saya benar. Artinya kalau mau bikin sesuatu banyak-banyak referensi aja, karena kan mungkin ketika kita sebagai pemula content creator kita belum tahu nih karakter kalau on cam ya, karakter kita akan seperti apa dengan banyak referensi itu, dan anggaplah itu sebagai riset bahwa mungkin kalau itu adalah komedi misalkan jokes-jokes yang kita pakai, oh itu cocok dengan saya. Ada beberapa jokes yang mungkin menurut kita lucu dibawakan orang lain tapi tidak pas kita bawakan. Jadi saya rasa dengan banyak referensi itu sangat bagus, dan saya sebenarnya bukan atau orang yang tidak terlalu menikmati video-video ketika ada yang repost ini dan segala macam. Buat saya sih akan lebih bagus ketika teman-teman misalkan merepost atau apapun itu memberikan nilai tambah di situ, artinya akan ada pilihan, oh saya menonton Bagas misalkan membuat atau mereview sesuatu karena dia cara membahasnya begini, ketika dia bahas ini loh lebih menarik daripada konten aslinya. Saya rasa gitu sih, Bro Bagas. Oke. Thank you. Ya. Tapi mau nanggap juga sekalian tanggapin juga karena kebetulan loh, taruh. Riz. Oke. Kebetulan aja saya nanggap video telkocak yang tadi itu, kan inget katanya pertanyaannya Rahayu ya soal musik. Kebetulan Bang Ray ini mengakalin musik yang copyright itu pakai kayak di dengung-dengung gitu, dibikin gema biar menghindari copyright gitu. Maksudnya gimana, Bang? Oke, itu aja. Maksudnya gimana dibikin dengung gimana? Kan ingat ya waktu pas pertanyaan Rahayu soal musik ya, yang soal copyright. Nah, kebetulan teman saya si Bang Ray ini diakalin biar musiknya nggak copyright, kayak seperti dibikin kayak dengung-dengung gitu, dibikin efek gitu, dibikin perlambat. Lebih tepatnya. Bang, emang itu untuk Bang Ade sama Bang Bram, emang itu ngaruh ya kalau misalkan saya kan cuma pakai satu alat musik aja sebenarnya, Bang. Tapi kalau misalkan kayak musik-musik lain, musik aslinya sendiri kan dia kompilasi beberapa alat musik kan. Sedangkan saya kan cuma pakai satu alat musik aja sebenarnya. Kadang cuma gitar atau keyboard aja gitu. Tapi kenapa masih bisa terdetek ya itunya?
Apa kalau misalkan memang alasannya karena tidak ada izin itu mungkin iya, tapi kalau dari sisi apakah penggunaan alatnya atau apa itu kalau berpengaruh juga itu gimana itu? Kalau yang saya tahu sih Mbak Rahayu, ini saya lihat dari misalkan ini ya, paling gampang adalah kita nonton Naruto di YouTube. Itu pasti akan ada, atau kita nonton anime apapun di YouTube, itu pasti akan ada backsound lain yang ditambahkan, dan itu memang yang saya tahu menjadi salah satu cara untuk ngakalin copyright itu. Artinya seperti yang Bang Bagas bilang tadi soal telekocak yang suaranya didengungkan untuk membedakan. Sebenarnya kan kemudian yang menemukan adanya persamaan tadi adalah mesin. Itu kan hanya cara untuk ngakalin mesin sebetulnya. Dan ketika kalau itu kita bawa ke ranah musik dan pengcoveran lagu, saya rasa akan memang sangat mudah banget sih Mbak untuk ketahuan even adalah hanya menggunakan alat musik yang satu dibandingkan dengan mereka yang mungkin full set begitu. Jadi sebenarnya dua isu yang berbeda, satu cover musik, satu misalkan kita ngakalin buat backsound dan segala macam. Yang saya tahu gitu, Mbak Rahayu. Betul. Mau nambahin ya. Jadi memang kalau menurut saya selama kunci nadanya itu masih sama, even kata-katanya berbeda pun itu bisa kena sih kalau menurut saya gitu. Karena ada pengalaman tuh yang kemarin viral itu yang lagu apa sih yang Rasulullah itu tuh apa sih? Ya, Aisyah. Ada yang pernah dengar? Aisyah. Ya Rasulullah bukan sih? Aisyah. Kan. Yang Aisyah. Nah itu kan banyak juga yang Aisyah kena walaupun iya betul Aisyah Isra itu banyak juga yang kena walaupun kata-katanya memang ada yang dirubah gitu. Tapi selama kunci dan nada sama itu bakal kena gitu. Nah menjawab pertanyaan Rahayu tadi, even itu menggunakan satu alat gitu ya itu selama nadanya sama gitu ya bakal kunci nadanya sama bakal kena gitu. Mungkin padahal beberapa yang belum kena. Padahal saya tuh udah ini loh Bang, kan saya kan suka mengcovernya lagu-lagunya apa namanya band-band laki-laki ya, band-band cowok gitu kan. Nah kan suara perempuan dengan laki-laki itu beda. Jadi kadang-kadang saya turunkan nada, turunkan kuncinya atau naikkan kuncinya gitu loh. Karena kan jenis suara laki-laki, nah itu tetap ini ya. Padahal udah diganti. Maksudnya kan biar sesuai dengan suara kita gitu kan. Jadi semula misalnya original kuncinya chordnya C, saya bisa jadi G atau F gitu. Kadang nggak sesuai dengan aslinya sebenarnya, tapi masih bisa ya. Tetap sih karena kan itu ini ya hak cipta ya gitu mau kayak gimana pun selama masih dinotasi atau nada yang sama pasti kena sih. Ya itu solusinya ya kita semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya ngasih keterangan di postingan kita itu biar aman betul itu sih. Oh iya dah. Thank you. Ya. Naura mau nanya. Naura. Ya, silakan. Halo, selamat malam, Mas Her, Mas Ade, Karipo, dan teman-teman semua yang hadir di Zoom malam ini. Saya mau nanya ke Mas Her, siapa sih panggilnya? Mas Bram ya? Bram, ya. Mas Ade. Oh iya, mohon maaf ya sebelumnya tidak menampilkan video, soalnya baru datang, lagi maskeran biasa. Ya silakan menanya apa? Dengan segala aktivitas pokoknya sambil nge-zoom. Mau nanya seberapa efektif sih SEO dalam search term, terus bagaimana membuat apa sih namanya thumbnail yang menarik, terus lagi nanya aja. Cara membuat penonton jatuh cinta pada channel kita itu harus seperti apa? Lalu sebenarnya konten yang lebih menarik itu dengan satu tema atau dengan tema-tema yang bervariatif? Pertanyaan terakhir. Kan di salah satu video saya ada konten yang menampilkan anak-anak. Sebenarnya itu cuma beberapa detik sih. Itu video video editan gitu. Ada menampilkan anak yang sedang belajar. Tapi setelah saya cek lagi ternyata komentarnya itu diaktifkan sama pihak itu, sama YouTube. Itu kenapa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa yang menjawab? Mas Bram, enggak? Padahal Mas Adenya udah ngomong loh. Berarti lanjut aja Mas, gak apa-apa Mas. Ini pertanyaannya rombongan, banyak banget. Oh iya.
Kita bagi. Boleh. Tadi tuh pertama masalah VO ya, bener gak sih? Iya, betul. SEO. Oke. VO kan voice over kan? Iya, Oke. Iya. Sebenarnya kalau untuk VO sih, ya itu lagi-lagi kita tergantung kita mau bikin channel kita seperti apa sih gitu. Efeknya sendiri ya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak gitu. Ada beberapa, kalau saya pribadi lebih suka tidak menggunakan VO gitu. Dan rata-rata kalau vlogger itu biasanya tidak menggunakan VO. Karena memang rata-rata vlogger itu biasanya, karena kita menggunakan handphone dan biasanya vlogger itu yang memang beneran sendiri gitu loh. Biasanya ya, pegang handphone sendiri apa sendiri gitu. Dan ketika, kalau menurut saya pribadi, ketika kita bisa mengekspresikan secara langsung di lapangan, jadi ketika kita makan gitu, enak banget atau gimana, itu menurut saya nggak perlu pakai VO sih gitu kalau menurut saya ya. Beda hal mungkin dengan konten-konten yang memang sudah tertata rapi, kemudian terkonsep gitu, mungkin menggunakan VO itu akan lebih baik jatuhnya ya. Tapi kalau kayak vlogger-vlogger kayak kita sih, menurut saya lebih enaknya bisa mengekspresikan secara langsung itu lebih baik. Dan penonton bakal lebih suka sih. Kalau untuk thumbnail, gimana caranya biar menarik? Pertama, kalau saya pribadi ya, biasanya di tempat liputan atau di tempat kita syuting itu biasanya saya ngambil foto. Entah itu foto saya, entah itu foto makanannya, entah apa gitu. Karena biasanya kualitas yang diambil foto dengan foto langsung dengan video itu kadang berbeda gitu kan. Nah, diambil foto di tempatnya, kemudian untuk thumbnailnya kalau saya biasanya nyari yang sangat mencolok. Biasanya sih paling warna sih, permainan warna sama permainan edit edit tulisannya gitu sih kalau menurut saya, karena kan banyak banget tuh editing, baik editing foto maupun editing buat huruf tuh banyak banget gitu. Dan selera sih jatuhnya ya kalau untuk itu ya, karena kita nggak bisa memaksakan orang lain sama selera yang sama kita ataupun sebaliknya kayak gitu. Kalau untuk satu lagi, kalau untuk tema konten, kalau menurut saya yang saya bilang tadi ya, sebaiknya untuk kita yang awal-awal pemula itu kalau bisa sih jangan terlalu banyak jenis konten yang kita ambil, maksimal harusnya 3 aja gitu. Jadi ya udah kita fokus aja, misalkan makanan aja, traveling aja gitu. Ya udah 2 atau 3 maksimal. Jangan lebih dari 3. Jadi biar kita konsen gitu. Kita fokus sama apa ya? Identitas channel kita tuh seperti apa. Beda halnya kalau misalkan saya Raffi Ahmad ya kan. Kalau Raffi Ahmad mah dia bernafas aja tuh udah jadi tontonan yang luar biasa, viewersnya berjuta-juta ya kan. Nah untuk kita yang bukan siapa-siapa gitu, yang cuman receh doang, better sih kalau menurut saya jangan terlalu banyak mengambil jenis konten. Udah itu. Silakan Mas Bram ditambahkan. Silakan. Padahal udah lengkap tuh jawabannya Mas Adi. Tapi saya sedikit nambahin untuk masalah thumbnail tadi, karena memang kalau saya adalah tipe orang yang memang cukup concern di masalah thumbnail. Kalau saya kebetulan untuk beberapa konten terakhir podcast ya khususnya, saya cerita yang saya lagi lakukan aja. Jadi memang tidak menggunakan foto ataupun foto dari siapa speakernya atau siapa si orang yang job di situ, karena menurut saya mungkin semua orang melakukan hal yang sama. Nah, saya biasanya akan menggunakan editing foto yang gampang di handphone, yang saya nggak perlu pakai laptop atau komputer begitu, dengan kemudian sesuaikan dengan tema yang lagi saya bahas. Misalkan seperti gambar di ini, kanan yang journal pot ini saya pakai gambar ala-ala ID card dengan 3 orang foto di sini. Nah, ini kan saya menggambarkan bahwa 3 orang ini adalah jurnalis, karena memang untuk episode yang ini temanya adalah kenapa menjadi jurnalis. Jadi menurut saya cari sesuatu yang cukup menggambarkan kontenmu, tapi juga tidak terlalu ribet dan belibet gitu loh. Dan tentukan juga tone warna di setiap, misalkan thumbnail itu jangan terlalu banyak warna. Usahakan maksimal 3 aja yang dominan di situ. Misalkan kalau yang ini kan kemudian merah dan hijau. Kalau ini ada 3, merah, kuning, dan biru. Nah biasanya yang dilakukan banyak orang yang masih baru mencoba adalah mencoba semua font tulisan, warna, dan segala macam, itu malah orang akan bingung untuk melihat informasi mana yang harus saya serap gitu. Jadi usahakan sesimpel mungkin, tapi pesannya dapat. Karena tujuan kita kan adalah menarik mereka untuk masuk dan lihat konten kita sebenarnya, teman-teman. Jadi nambahin itu aja, sudah dijawab Mas Ade semua tadi.
Boleh nambahin sedikit nggak? Boleh nambahin sedikit nggak? Nah, sebenarnya ya agak nyambung lah, disambung-sambungin. Jadi untuk menentukan thumbnail, tulisan di thumbnail yang tampil di layar YouTube sama judul yang kita tulis itu sebaiknya sih kalau menurut saya berbeda ya, jangan disamakan gitu. Nah, kalau saya biasanya untuk yang di thumbnail itu biasanya, yang di tulisan dulu. Biasanya untuk judul video itu biasanya saya menggunakan yang aslinya. Misalkan contoh rujak yang kemarin saya posting tuh yang rujak pedas, misalkan namanya kan rujak jaran. Udah tulis aja rujak jaran pleret misalkan judulnya. Ya boleh pakai judul yang lain juga biar untuk memancing orang yang tadi Mas Bram bilang gitu. Terus untuk thumbnailnya biasanya saya tidak menggunakan itu lagi. Biasanya ramenya keterlaluan atau enggak ramenya enggak wajar atau pedesnya nauzubillah gitu-gitu loh. Atau enggak misalkan sehari bisa omset jualan rujak 150 juta per bulan. Itu menurut saya lebih menarik karena kan yang dilihat mata gitu. Gitu sih. Oke. Sudah? Tidak. Mungkin langsung closing statement kali ya. Bang Rifo, gimana nih? Boleh, masih ada yang mau tanya lagi, mungkin ada yang mau menanggapi? Itu pertanyaan pertanyaan belum dijawab sama dua-duanya. Pertanyaan yang mana? Yang itu apa sih konten yang menampilkan anak-anak itu komentarnya itu dinonaktifkan gitu. Why gitu. Kayak Dion beli ikan cupang ya kayaknya. Saya coba ini ya, ngasih pendapat di hal itu. Karena sebenarnya untuk urusan seperti itu setiap negara akan cukup berbeda. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya punya teman yang habis internship gitu di salah satu media di US. Nah, di sana sangat concern terhadap masalah izin untuk pengambilan anak-anak. Tetapi kalau di Indonesia sebenarnya itu tidak menjadi terlalu concern selama kemudian ada catatan nih, misalkan anak itu bukan sebagai pelaku kejahatan atau misalkan korban-korban dari tindak kriminal. Jadi misalkan dia diceritakan sebagai anak-anak yang bermain atau misalkan anak-anak yang lagi makan atau apa, itu sebenarnya kalau untuk Indonesia masih aman. Jadi dilihat dulu konteksnya, mengambil gambar anak-anak sebagai apa. Dan sebenarnya kalau kita bilang, saya tidak tahu ya apakah YouTube itu kemudian juga by region atau borderless yang kemudian semua konten akan mengikuti aturan satu yang sama. Jadi sebenarnya akan cukup banyak faktor sih kenapa kemudian di kolom komentar itu bisa dimatikan. Oke. Iya, biasanya ada ini ya, ada regulasi khusus ya. Misalnya biasanya dijelasin di email kenapa akunnya seperti ini, kenapa ada penutupan komen dan lain-lain sih biasanya ada di email itu alasan-alasan kayak misalkan copyright kayak gitu pasti lengkap kok di email harusnya. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi nih, bisa nggak Bang? Boleh. Ya. Awang mau nanya lagi? Iya Kak, ya. Ya. Tentang jam tayang ya. Ya, jadi seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya kan punya video Bang ya di YouTube itu. Kira-kira kalau seandainya kan ada beberapa video itu kurang menarik ya, penontonnya kurang. Kemudian saya hapus ya Bang, itu kira-kira akan mengurangi jam tayang saya atau tidak Bang? Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya, kriteria atau cara seperti apa Bang agar channel kita ataupun video kita itu bisa dikategorikan monetisasi oleh pihak YouTube? Ini pertanyaannya bisa kepada Bang Wahyu yang saya utamakan tujuh atau nanti Bang Bram nanti bisa menambahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dan selamat menjawab. Selamat menjawab. Oke, siap. Saya akan menjawab. Oke, untuk masalah hapus video, kan tadi pertanyaannya, saya udah posting, tapi karena tidak terlalu banyak yang menonton, jadi atau merasa tidak percaya diri dengan kualitas videonya, jadi dihapus lagi gitu. Apakah mengurangi jam tayang yang memang video itu sudah ditonton sama orang kan begitu ya? Nah, otomatis kalau video yang kita hapus itu, jadi otomatis jam tayangnya pasti berkurang.
pasti berkurang jam tayangnya. Karena kan videonya sudah tidak ada lagi toh, jadi tidak ada tidak ada akumulasi yang video yang udah dihapus gitu, udah nggak ada. Mungkin nanti ditambahkan sama Eleonora kali mungkin yang lebih senior di dunia per-YouTuban ya. Terus yang kedua tuh apa sih tadi tuh? Kedua apa tadi tuh? Yang kedua itu Bang, kriteria channel kita itu agar bisa dimonetisasi oleh YouTube itu seperti apa, baik channelnya maupun videonya Bang, agar tidak, kan ada yang sudah dimonet itu tiba-tiba kena dolar tuh Bang. Terima kasih Bang. Oke, baik. Sebetulnya untuk monetisasi kan ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu jam tayang sama jumlah viewer sama jumlah dan itu kita biasa cek juga loh di sorry. Halo. Ya. Ada suaranya. Halo. Halo. Iya ada Bang, suaranya ada. Dengaran Bang. Silakan Mas Bram disambung lagi. Disambung, saya tadi agak lupa mau ngomong apa. Soalnya ada manggil di luar. Iya, Mas Bram. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang Mas Ade bilang bahwa tentu akan menghapus konten ketika itu tidak bagus. Artinya menurut saya akan lebih menyenangkan melihat sebuah akun itu ada naik turunnya, mana yang ini, dan itu kan bisa jadi pelajaran juga buat kita sebenarnya untuk melihat mana yang kemudian ternyata viewer saya lebih suka yang ini loh daripada yang lebih banyak gitu misalkan. Jadi saya rasa seperti itu, karena mau tidak mau kan itu akan juga mengurangi, dan kan banyak kemudian web analitik untuk YouTube gitu. Nah, kita akan bisa lebih menilai ketika kita tidak menghapus si video yang mungkin kita kurang puas tadi. Jadi akan lebih enak kita melihat gambaran umumnya, misalkan naik turunnya di bulan keberapa, naiknya karena apa dan segala macam. Saya rasa gitu sih, Bro Awang. Gimana, Mas Adi sudah ingat yang mau disampaikan? Jadi gini sih, kalau menurut saya, apapun kontennya, yang penting buat kita para pemula gitu, karena kita kan bukan famous ya, bukan artis gitu. Jangan kita bikin konten daily vlog, karena ya siapa kita gitu. Maksudnya ibaratnya daily vlog kan kayak kegiatan kita sehari-hari tuh jangan banget deh gitu untuk kita yang memang receh kayak saya gitu kan. Siapa yang mau nonton misalkan saya jalan kaki, atau siapa yang mau nonton saya lagi tiduran, kan kayaknya nggak ada gitu. Mungkin ya itu referensinya yang saya bilang tadi gitu. Kita karena ini YouTube kan dua arah gitu. Jadi kita sering-sering nonton mana sih yang lebih banyak yang orang suka. Tapi kalau buat saya pribadi, saya nggak bakal, even itu orang penontonnya banyak, kalau memang nggak sesuai dengan saya nggak bakal pilih itu gitu. Karena saya sukanya kuliner sama traveling gitu. Ya saya bakal tetap di jalur yang saya pilih ini gitu. Kan banyak juga tuh yang prank-prank saat ini kan lagi booming tuh. Dan followersnya tuh langsung banjir gitu, langsung booming gitu-gitu. Nah, karena memang menurut saya itu bukan keahlian saya dan bidang saya kurang suka itu, ya saya nggak bakal melakukan itu. Even gitu, menambah viewers atau subscriber kita, saya nggak bakal pilih itu. Saya bakal pilih konten-konten yang memang sesuai dengan hobi saya, begitu sih kalau saya. Oke. Ini ada yang mau nanya lagi. Widya mau nanya langsung nggak? Boleh. Silakan. Berapa lama untuk cara pembuatan video di YouTube? Maaf ya, saya ini jadinya di tempat yang sepi gini, soalnya nggak enak, ada pasien, keluarga pasien. Bisa diam. Oke. Cara pembuatan video di YouTube supaya agar gimana ya? Supaya berapa lama cara pembuatan YouTube untuk supaya berapa lama untuk
Oke, sorry. Pembuatan sebuah video kah atau gimana? Pembuatan video di YouTube berapa hari biasa selesai? Pembuatan satu konten ya yang tayang di YouTube begitu ya? Oke. Ya. Ya. Kalau jadi gini, yaitu bedanya TV sama YouTube itu sangat-sangat berbeda banget gitu. Kenapa saya juga sangat semangat di YouTube karena menurut saya sangat mudah untuk dilakukan sendiri gitu. Dan lebih mudah lagi kalau ada bantuan kameramen sih sebenarnya. Kalau untuk pembuatan videonya berapa lama waktunya itu sangat cepat kok sebetulnya. Karena yang saya bilang tadi gitu. Kalau di YouTube itu beda sama di TV yang harus rapi sesuai dengan urutan kayak gitu loh. Continuity. Kalau di YouTube tuh kita nggak seperti itu. Ya udah, tapi ya memang lebih baik ketika kita menyampaikan informasi-informasi yang memang tidak disampaikan sama orang lain. Misal ya tadi seperti Mas Bram tadi bilang gitu. Untuk harganya, untuk bukanya jam berapa, kemudian lakunya berapa porsi, omsetnya berapa porsi gitu. Untuk pembuatannya sih bahkan 1 jam aja jadi kok selesai. Dan sehari itu saya biasanya kalau sehari itu bisa 2 atau 3 video malah. Gitu sih. Karena kan sangat mudah ya, karena ngambilnya sama handphone dan kita nggak perlu banyak variasi gambar seperti yang di TV gitu. Nggak dituntut untuk itu sih kalau saya. Untuk editingnya sekalian ya, nambahin sendiri. Kalau untuk editing pun sebetulnya kalau kita udah terjun langsung itu sebetulnya mudah kok, nggak terlalu lama. Dulu awal-awal saya bikin konten itu editing tuh sampai 3 hari 4 hari loh untuk satu, karena saya masih belum paham gitu. Nah sekarang seiring berjalannya waktu gitu, karena saya belajar dari kesalahan, belajar dari yang tadinya nggak bisa gitu, akhirnya ternyata harusnya begini gitu. Yang tadinya juga bikin thumbnail nggak bisa, acak-acakannya mulai rapi dikit-dikit. Yang dulunya yang kan ada tuh biasanya di YouTube itu kan ada subscribe, like, share gitu kan. Tadinya saya tuh pakai foto doang, pakai foto yang dihapus gitu, di eraser gitu lah, terus ditempelin. Sekarang enggak, saya udah bisa bikin dengan video yang tekan lonceng gitu-gitu tuh. Karena ya itu lagi-lagi proses yang membuat kita bisa semuanya gitu. Mas Bram? Saya nanya ke Mas Ade dong. Berarti ini Mas Ade, kalau Mas Ade tipe yang suka nyetok gitu ya, nyetok bahan liputan, misalkan Mas Ade cerita tadi 3-4 video, habis itu nanti diedit. Pokoknya rilisnya konsisten, misalkan per seminggu berapa kali gitu ya Mas ya? Sebetulnya sih bukan nyetok ya. Jadi gini, karena kebetulan mungkin ya, misal kan kayak kemarin nih saya ke Majalengka nih. Nah kan ke Majalengka kan artinya maksudnya udah jauh-jauh gitu. Terus masa kita liputan cuman 1 doang, sayang menurut saya gitu. Jadi ketika ada yang waktunya memungkinkan untuk diambil ya kenapa enggak gitu. Entah itu liputan kuliner, traveling dan lain-lain gitu sih. Kalau nyetok sih kayak ya nggak mewajibkan juga untuk nyetok juga sih Mas Bram. Yeah, kalau untuk siap. Kalau untuk jam tayangnya, kalau saya masih acak-adut juga, tapi paling tidak saya tuh berharap sekarang tuh harus fokus dan serius gitu loh. Jadi paling lama-lamanya tuh 3 hari sekali harus tayang. Paling lama-lamanya kalau saya saat ini, karena memang pengen memperbanyak jam tayang tadi yang seperti Awang itu, pengen semakin memperbanyak jam tayangnya biar cepat dimonetisasi dan cepat menghasilkan begitu. Oke. Ya, mau tambahin lagi nggak, Mas Bram? Oh enggak, sudah. Udah? Oke, mungkin langsung closing statement aja kali ya. Boleh. Bang Ade. Boleh. Silakan. Boleh. Jadi untuk menjadi kreator konten, untuk menjadi seorang kreator konten, kita tuh mulai aja dulu, nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak khawatir, udah mulai aja dulu, start gitu, action dulu gitu. Kita nggak perlu targetnya harus bagus dulu, karena ya itu semua orang itu butuh proses gitu dari awal yang nggak bisa. Yang saya bilang tadi, nanti lama-lama kita akan bisa semua kok. Masalah pengambilan gambar kayak gimana, masalah editing kayak gimana, masalah thumbnail kayak gimana, itu bakal ada seiring berjalannya waktu. Terus yang kedua, jangan lebih dari 3 konten. Kalau saran saya, maksimal 3 konten deh gitu, jenis kontennya itu. Misalkan yang suka kecantikan, ya udah kecantikan aja sama apa gitu. Kalau saya kan memang concernnya di kuliner sama traveling gitu, untuk 2 itu gitu. Sesekali memang diskusi atau sharing-sharing kayak gitu. Nah, yang ketiga,
yang saya bilang tadi, siapapun bisa menjadi apapun asalkan kita mau bergerak. Bergerak ini dalam arti berusaha ya. Udah itu sih dari saya. Mas Bram, silakan. Ya. Kalau dari saya yang penting bikin aja dulu, karena semua itu bisa sambil jalan. Walaupun misalkan hambatannya banyak, tapi dengan mulai itu nanti biasanya akan gatal sendiri kok. Wah, kemarin harusnya bisa begini, yaudah saya lakukan di episode berikutnya, saya akan lakukan di video berikutnya, dan itu akan sangat menarik, dan buat saya secara pribadi, itu edik banget, akan nagih banget kalau sudah bisa bikin sesuatu yang sesuai ekspektasi. Jadi, coba aja dulu, dan yang paling penting, jangan gampang baper, teman-teman. Karena biasanya komentar akan banyak, walaupun itu dari teman dekat atau siapapun bilang, wah ini nggak bagus nih, dan segala macam, pede aja, kita nggak bisa nyenengin semua orang kok. Yang penting ada karyanya dulu sambil jalan pelan-pelan. Kalau saya itu aja. Oke, terima kasih Mas Bram sama Mas Ade. Sama-sama. Oke, kalau dari saya ini. Sebentar gak? Boleh nambahin sebentar gak? Iya, silakan. Seperti yang Awang tadi kan, Mas Awang tadi kan, gimana sih caranya menambah subscriber, viewer gitu. Nah ini kan artinya satu komunitas nih, kan banyak orang nih. Kalau menurut saya kan nggak salah tuh untuk saling subscribe, saling view, saling like, itu cara yang terbaik loh. Terus jangan lupa ya nanti subscribe Ade Wahyu, W-nya 2. Sudah saya subscribe ya. Sudah saya subscribe ya. Mas Ade, kalau gitu saya juga promosi ya. Boleh dong. Kalau saya, buat saya, teman-teman datang aja ke Instagram saya @bram_herlambang. Di situ akan ada link tree-nya beberapa konten yang saya buat. Saya masih fokus di podcast, jadi tolong denger aja. Akan ada beberapa pilihan kalau di saya. Oh iya, maaf, ini serius, ini penting banget satu lagi, serius. Sorry nih. Kebetulan saya ini insya Allah bulan depan atau awal Januari saya ada project nge-vlog juga. Kan ini teman-teman yang ada di komunitas Rubel 62 ini kan dari seluruh Indonesia ya, di beberapa titik. Insya Allah saya mulai bulan depan atau nggak Januari itu akan mulai start nge-vlog keliling Indonesia. Saya akan backpackeran sendiri menggunakan motor, insya Allah. Nanti kalau misalkan teman-teman yang mau disamperin boleh, nanti insya Allah ketemu, nanti kita bisa collabs gitu. Siap. Oke. Dah, itu aja. Oke. Intinya mulai aja dulu kali ya. Kalau mau bikin konten itu bagus atau jelek itu gimana? Nanti ada yang komentarnya, benar nggak sih? Mungkin langsung ke MC aja ya. MC, silakan. Ya, terima kasih Kak Rizka. Nah, sekarang ini sudah di penghujung acara loh, guys. Sahabat Ruang Belajar Warga Plus 62. Nah, sekarang kita mau foto bersama nih. Yuk, jangan lupa isi feedback Google Form-nya ya. Oh, isi feedback-nya. Kita akan foto bersama. Silakan on-cam semua. Sebentar ya, soalnya sama aja. Oke, nyalain dulu videonya semua ya. Ya, jangan lupa nyalakan kamera. Oke, karena kita mau foto bersama. Kita bantu screen, shoot. Oke, saya hitung. Kita foto ya, Mas Ade, Mas Bram, semuanya. 1, 2, 3. Oke, yang page kedua, satu lagi. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Eleonora sebagai MC dan juga Rizka sebagai moderator. Terima kasih Mas Ade dan juga Terima kasih Bang Ade, Bang Bram. Kak Bram semuanya sebagai narasumber. Teman-teman jangan lupa untuk isi form evaluasinya untuk mendapatkan
sertifikat, ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Teman-teman yang sudah mengisi link pendaftaran dan juga link evaluasi nanti akan mendapatkan sertifikat dan juga informasi mengenai diskusi pekan depan. Karena pekan depan menarik sekali, kita ada tema diskusi tentang literasi digital, diantaranya bersama narasumber kita dari sebuah media digital yang belum bisa kita umumkan sekarang. Tapi minggu depan kita akan belajar untuk memverifikasi data supaya tidak terkena hoax dan juga menjadi pahlawan anti hoax bagi keluarga dan juga rekan-rekan terdekat. Dan di sana kita akan praktek langsung bagaimana caranya ngedetect foto dan juga artikel yang ternyata merupakan bagian dari hoax. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ikut untuk diskusi pekan depan, karena penting sekali buat kita di era digital ini untuk bisa memverifikasi data. Karena verifikasi data juga bukan untuk jurnalis, tapi untuk kita semua di bidang apapun, terutama teman-teman yang masih dalam proses penulisan karya tulis untuk skripsi maupun tugas-tugas sekolah. Itu aja informasinya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Fotonya ntar saya kirim. Sampai ketemu teman-teman. Sehat-sehat ya. Terima kasih Mas Ade, Kak Bra.